Keesokan harinya Arthur yang masih tertidur sedang dibangunkan oleh Sylvie. Arthur terbangun dari tidurnya dan ia pun menggendong Sylvie. Ia jadi teringat dengan Tasya dan ingin mengetahui apa yang sedang dilakukannya saat Arthur tidak ada. Arthur mencium bau busuk dari Sylvie, dan ia membawa Sylvie ke kamar mandi bersama untuk dimandikan. Mereka pun beres mandi dan Arthur menyemangati Sylvie yang murung habis dimandiin. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Saat dibuka ada Ellie yang mengucapkan selamat pagi berdiri di depan pintu kamarnya. Arthur tersenyum riang pada Ellie, mengajaknya pergi bersama. Sekarang mereka sudah berada di tengah kota Sirus. Arthur terlihat agak wah dengan suasana kota Sirus. Arthur melihat ke dalam suatu toko yang memajang kepala Mana Beast dari jendela luar. Penasaran dengan itu, Arthur bertanya ini toko apa. Tabitha berkata kalau toko ini adalah toko yang menjual inti Beast. Inti Beast adalah magical core yang diekstrak dari Mana Beast untuk memperkuat seseorang dengan efek yang bervariasi di setiap core yang berbeda. Bahkan jika jackpot, kemungkinannya bisa mendapatkan kehendak Beast dengan mempertaruhkan ratusan emas bahkan ribuan emas. Mendengar penjelasan Tabitha tentang betapa mahalnya benda tersebut membuat Arthur sangat terkejut. Berkata dalam batinnya kalau dia merasa sudah cukup dengan kehendak naga miliknya dari Sylvia. Tabitha menambahkan kalau rumah lelang Hellsty milik mereka juga menerima inti Beast dan bahkan bayi Mana Beast. Lilia tiba-tiba mendorong Arthur ingin membawanya ke suatu tempat, dan ternyata tempat yang dituju itu adalah tukang pangkas rambut. Arthur tidak mau dicukur, tapi berbeda pendapat dengan ibunya kalau rambut Arthur terlihat sangat jabrik membuat dia harus dicukur. Tukang pangkas rambut boti itu berkata untuk jangan khawatir, dia akan merubahnya menjadi seperti permata sempurna sambil melitin lidah kayak gitu. Arthur berteriak histeris di dalam dirinya. Orang-orang yang menunggu Arthur sekarang terlihat senang dan memuji penampilan Arthur yang baru. Mereka pun keluar dari ruko tukang cukur. Arthur yang sedang berjalan tiba-tiba melihat sesuatu. Ia melihat ada sekelompok anak muda yang sedang menertawakan bapak-bapak. Lilia yang tahu apa yang sedang Arthur lihat berkata kalau kelompok anak muda tadi adalah murid dari Akademi Sirus. Seragam Sirus dianggap semacam simbol status, dan hampir dianggap seperti bangsawan di sekitar Sirus. Tiba-tiba perhatian Arthur tertarik pada sesuatu. Saat Alice memanggil mereka berdua, Arthur sudah pergi seperti anjing. Melihat itu Alice tertawa melihat putranya yang biasanya terlihat tenang dan dewasa bertingkah seperti itu, sedangkan Tabitha merasa lega kalau Arthur bisa bersikap seperti anak-anak setelah melihat kemampuan Arthur dalam sparring kemarin. Mendengar perkataan itu membuat mereka mengingat peristiwa kemarin bagaimana ekspresi Arthur. Arthur tiba di suatu toko senjata dan terlihat takjub. Ia mulai ke sana kemari untuk melihat senjata-senjata dan armor yang dijual di toko tersebut. Lalu ada dua orang bapak-bapak menegur Arthur, berkata kalau tempat ini bukanlah tempat anak-anak. Bapak-bapak yang berlaga seperti bangsawan ini mau memegang pundak Arthur mengajak Arthur pergi keluar dari toko, tapi Arthur menepis tangannya. Ia membuka pintu menuju keluar sambil memandang tajam pada mereka. Tapi bapak bangsawan mencegat Arthur karena perilaku Arthur terasa tidak sopan baginya. Tiba-tiba ada suara wanita yang menyeru bapak itu untuk melepaskan tangannya dari Arthur. Si bapak bangsawan marah dan mulai arogan dengan menyebutkan status dan nama keluarganya. Tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah drastis menjadi takut saat sadar ternyata yang dihadapannya adalah Tabitha dari keluarga Hellsty. Tabitha mengeluarkan ancaman pencabutan partisipasi keluarga bangsawan babak itu dari rumah lelang Hellsty, membuat si bapak bangsawan yang tadinya arogan sekarang tunduk dan meminta maaf pada Tabitha. Mereka sudah pergi dari toko senjata itu. Arthur berterima kasih karena telah diselamatkan dari situasi tadi, tapi Tabitha malah tertawa dan bilang kalau dia lebih khawatir kalau Arthur melakukan sesuatu pada bapak-bapak tadi. Tanpa mereka sadari seorang pria berjubah hitam sedang memperhatikan Sylvie dari tadi. Saat senja dan malam hampir tiba, mereka kini sudah sampai di rumah Hellsty. Saat mereka melewati pintu masuk, Vincent langsung memanggil Arthur dan bilang kalau dia pengen memperkenalkan Arthur pada seseorang. Dan seseorang yang dimaksud oleh Vincent ternyata adalah Cynthia Godsky, sang direktur dan pendiri Akademi Sirus. Makasih banyak guys yang udah mau nonton video ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman. Dah.